Tentunya pandangan Ki Hajar Dewantara sangat berpengaruh kepada kita sebagai seorang guru, yaitu Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tut Uri Handayani, di mana kita menjadi contoh di depan dan di tengah kita menjadi penyemangat dan di belakang kita menjadi pendorong. Jadi setiap mengambil sebuah keputusan, kita harus melihat terlebih dahulu kasusnya seperti apa, sehingga kita bisa memberikan teladan kepada guru-guru yang lain. Apabila ada kasus yang sama dengan yang kita miliki, maka kita bisa menyelesaikan sesuai dengan kapasitas kita sebagai guru dengan tepat dan bisa membahagiakan semua orang dan semua pihak yang terlibat di sana. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita harus menggunakan nilai-nilai dalam diri kita. Nilai empati, kemudian nilai kejujuran, nilai teladan, dan beberapa nilai-nilai yang lain yang ada di dalam diri kita, sehingga pada saat kita memutuskan suatu keputusan, dalam mengambil sebuah keputusan tersebut tidak akan salah langkah. Kegiatan kucing pada materi sebelumnya sangat berpengaruh, sangat berperan penting dalam mengambil sebuah keputusan kita sebagai seorang pemimpin, di mana kita mengadakan restitusi, kita mengadakan pendekatan personal, kemudian kita menggali orang tersebut yang berada dalam kasus, sehingga orang tersebut bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan kesadaran dirinya sendiri. Dalam setiap studi kasus, tentunya nilai-nilai dalam diri kita sangat diperlukan, karena kita harus membedakan antara bujukan moral dengan dilema etika. Pada saat kita mengambil keputusan dilema etika, kita harus melakukan pengujian benar lawan salah, benar lawan benar, kemudian beberapa pengujian yang lain. Untuk pada bujukan moral, kita tetap harus berpegang teguh kepada kebenaran, karena bagaimanapun juga kita adalah seorang pemimpin yang seharusnya menjadikan sebuah masalah, sebuah kasus tersebut menjadi benar adanya tanpa ada intuisi, sehingga pada saat kita memutuskan suatu permasalahan tersebut tidak akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Saat kita mengambil sebuah keputusan, tentunya kita harus bisa dari sebuah keputusan itu bisa menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam sana otomatis kita bisa berkolaborasi dengan kita dan bisa bekerja sama dengan baik. Tidak ada konflik-konflik di antara kita, di antara orang-orang tersebut, baik itu dari kita ataupun dari orang yang terlibat di dalamnya. Nantinya tidak akan ada dendam, tidak akan ada masalah baru. Jadi selesai sampai di situ, lingkungan kembali kondusif, lingkungan kerja menjadi nyaman kembali untuk bekerja. Jadi tetap kita harus menciptakan atau kita harus memutuskan segala suatu keputusan itu yang harus mampu mengembalikan suasana menjadi kondusif dan nyaman untuk bekerja. Tantangan-tantangan yang ada di lingkungan kita dalam mengambil sebuah keputusan itu sangat berkaitan erat dengan paradigma perubahan yang ada di lingkungan. Bagaimana perubahan mindset orang-orang di lingkungan sekitar kita. Kemudian bagaimana cara kita paradigma apa yang kita pakai pada saat kita memutuskan suatu
masalah tersebut, apakah jangka pendek lawan jangka panjang, ataukah paradigma benar lawan salah, kemudian kebenaran atau kejujuran lawan kesetiaan, dan berbagai macam paradigma. Ada 4 paradigma itu kita harus menentukan, tetapi kita harus melihat dulu bagaimana personalnya dari orang-orang tersebut. Jadi kita harus melakukan restitusi, kita harus melakukan mencari informasi dari orang-orang yang terlibat di dalam sana. Kita harus menggali alasannya apa, kemudian kita melihat proses ke belakang, sehingga pada saat kita memutuskan suatu kasus atau suatu permasalahan, kita tidak boleh melihat hanya pada saat sesi itu saja. Kita harus melihat jangka panjang dulu. Bagaimana orang ini terjadi, kasus tersebut terjadi, itu kita harus melihat dari belakang terlebih dahulu, sehingga kita bisa memutuskan dengan baik, dengan bijak. Keputusan yang kita ambil itu harus memang benar-benar memerdekakan murid. Memerdekakan murid di sini bukan berarti kita harus membebaskan mereka bebas-bebasnya, tidak. Tetapi kita memberikan mereka pilihan sehingga mereka bisa menentukan jalannya sendiri, menemukan potensi dalam diri mereka sendiri. Itulah pentingnya sebuah coaching dalam sebuah pengambilan keputusan, di mana mereka harus sadar dulu dalam menggali potensi mereka. Oh, saya harus begini, saya harus ini loh. Kalau misalkan ada kasus, berarti kita gali orang itu, kemudian kita berikan pemantik sehingga orang tersebut bisa sadar bahwa potensinya ada di sini, sehingga permasalahan itu akan membawa sebuah keputusan yang tepat untuk hidup mereka, masa depan mereka. Tentunya keputusan yang kita ambil pasti dapat dipastikan sangat mempengaruhi bagi masa depan mereka, karena keputusan hari ini itu akan berjangka panjang bagi kehidupan mereka kelak. Apakah keputusan yang kita ambil saat ini bisa memotong atau membunuh karakter mereka, ataukah keputusan kita saat ini bisa menggiring mereka menjadi murid ataupun guru? Jika itu dengan rekan, jika itu dengan murid, berarti apakah kita mampu membahagiakan masa depan mereka, bisa menemukan kebahagiaan sendiri. Kesimpulan akhir dari modul ini bahwa setiap pengambilan keputusan itu selalu dipengaruhi oleh budaya positif. Kemudian yang kedua, pada modul sebelumnya tentang restitusi, kemudian coaching. Dan itu semua tidak lepas dari bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan, terutama PSE, pembelajaran sosial emosional ataupun keterampilan sosial emosional kita pada saat memutuskan suatu perkara ataupun suatu kasus. Apakah kita dalam kondisi yang benar-benar stabil, apakah kita benar-benar pada kondisi yang mindfulness, sehingga kita harus memiliki keterampilan-keterampilan pada modul-modul sebelumnya, supaya pada saat kita mengambil keputusan saat ini di modul 3.1 dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin, kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk masa depan orang yang sedang kita hadapi. Konsep-konsep pada modul 3.1 tentang paradigma pengambilan keputusan, kemudian uji pengambilan keputusan, serta 3 prinsip dalam pengambilan keputusan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sudah kita laksanakan, tetapi di luar dugaan, hal-hal yang di luar dugaan adalah ternyata kadang kita itu mengikuti
bujukan moral. Ini terutama pada bujukan moral. Kita kadang mengikuti sesuatu yang salah, padahal itu menurut kita adalah sesuatu yang benar dan kita yakini bersama-sama memang itu adalah yang terbaik. Tetapi saat kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa atau berani meluruskan hal tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar lurus, sesuatu yang benar-benar kebenaran dan diyakini oleh semua orang. Dan kita tidak perlu takut bahwa kita menjadi salah seorang yang berbeda dengan orang di sekitar kita, karena walaupun kita berbeda dengan lingkungan sekitar kita, yang penting kita melakukan kebenaran, kita mengambil keputusan yang menurut keyakinan kita benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pastinya nanti akan ada orang-orang di sekitar kita yang kontra dengan pengambilan keputusan kita, dengan keputusan atau dengan keputusan yang kita ambil. Jadi selesai saya mempelajari modul ini, kita tidak perlu takut. Hal yang tidak terduga adalah kita tidak perlu takut dalam meyakini keputusan kita bahwa keputusan itu benar adanya. Yang saya rasakan dampak dari mempelajari modul 3.1 ini, saya lebih bijaksana dalam melihat sebuah kasus. Saya lebih bijaksana, lebih berpikir jangka panjang dan kemudian memikir proses dari kasus tersebut terjadi, sehingga dalam memutuskan kasus tersebut tidak langsung hari ini selesai, hari ini saya memutuskan dan saya tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi saya harus memutuskan kasus tersebut, berpikir dulu, tetapi berpikirnya tidak terlalu lama sehingga kasus-kasus tersebut tidak terabaikan terlalu lama. Jadi cepat dalam mengambil keputusan. Itu perubahan yang terjadi atau yang saya rasakan. Menurut saya, mempelajari modul 3.1 ini sangat penting. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa modul 1, modul 2 itu lebih penting, tidak. Tetapi dari ketiganya, keterkaitan antara modul 1, modul 2, dan modul 3, pada saat pengambilan keputusan inilah kegiatan-kegiatan yang kita pelajari pada modul selanjutnya di modul ini bisa kita praktekkan secara langsung dalam mengambil sebuah keputusan kita sebagai pemimpin.